Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi teman-teman dengan saya ya, Wahid Muhammad Sodik, selaku asisten praktikum statistik di Laboratorium Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada materi kali ini atau tutorial kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial terkait dengan uji validitas dan reliabilitas sebuah angket. Nah, untuk pengantarnya, sebenarnya kalau teman-teman pernah mengisi kuesioner, terus ada jawaban setuju, tidak setuju, sangat setuju. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari angket kaitannya dengan skala Likert ya. Nah, di sini data-data yang seperti itu kita perlu melakukan pengujian, teman-teman. Apakah datanya itu benar-benar bisa merepresentasikan apa namanya alat ukurnya apa tidak, kemudian konsistensi datanya bagaimana, sehingga nanti hasilnya dari pengambilan data itu bisa benar-benar bagus datanya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini tujuannya ya untuk mengetahui pendapat seseorang mengenai suatu hal, seperti sikap terhadap suatu. Nah, ini tapi jawabannya itu ditransformasikan dalam angka-angka seperti ini: satu untuk setuju, satu untuk sangat setuju, dua untuk sangat setuju, tiga untuk ragu, empat untuk tidak setuju, dan lima untuk sangat setuju. Nah, seperti ini. Nah, kalau ditanya eh, validitas itu apa? Nah, validitas itu ini sebuah angka dikatakan valid jika angka tersebut mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh angka tersebut. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa validitas itu untuk menguji layak atau tidaknya alat ukurnya seperti itu. Sedangkan kalau reliable itu jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan itu adalah konsisten. Jadi di sini reliable itu adalah konsistensi sebuah alat ukur seperti itu. Nah, di sini saya punya contoh kasus ya. Saya punya contoh kasus seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, peneliti itu sedang melakukan pengambilan data secara primer ya dengan data yang terkumpul berupa skala Likert. Nah, di sini teman-teman, skala Likert itu pasti diambil menggunakan atau secara primer. Ya, skala Likert ini kita bisa menggunakan skala 1 sampai 5, bisa menggunakan skala 1 sampai 7, 1 sampai 9, 1 sampai 11 dan lain sebagainya, tergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian pertanyaan yang diajukan itu sebanyak 18. Nah, ini P1, P2, P3, P4, P5 ini ada 18 pertanyaan. Nah, dan sudah terkumpul sebanyak 47 responden. Nih, sampai 47. Ya, ada 47 responden. Nah, kemudian kasusnya, sebelum melanjutkan pengambilan data, peneliti itu ingin melakukan uji validitas dan juga reliabilitas terlebih dahulu dengan data yang telah diperolehnya. Nah, adapun datanya seperti ini tadi ya, kita sudah lihat secara seksama. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa pengujian validitas ini itu dilakukan per variabel, ya, per variabel. Jadi kalau misalkan teman-teman punya dua variabel, ya, dua variabel, misalkan dalam satu variabel ada 5 pertanyaan, berarti teman-teman menguji dua kali, variabel X1 dulu, kemudian variabel X2 dulu. Seperti itu, tidak bisa dibarengkan. Nah, ini diasumsikan ini adalah satu variabel ya. Satu variabel ada 18 pertanyaan. Seperti itu. Saya ulangi, kalau teman-teman punya dua variabel, berarti melakukan dua kali pengujian eh, validitas dan juga reliabilitasnya. Seperti itu. Ya. Kemudian dari kasus ini saya coba masukkan datanya ke SPSS. Ya, seperti ini datanya. Ya, ini ada P1 sampai sampai P18 ya, sampai P18. Kemudian datanya ini sampai 47. Ya, sudah sesuai ya. Oke. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai, kita harus mengawalinya dengan membuat hipotesis. Nah, kaitannya ini menggunakan dua uji. Yang pertama adalah validitas dulu. Uji validitas, dan reliabilitas. Nah, kedua uji ini, keduanya memiliki hipotesis sendiri-sendiri. Kurang lebih hipotesisnya, kalau dirumuskan seperti ini.
Ya, hipotesisnya eh pertanyaan H0, maaf. Ini kita ada H0 ya, per item pertanyaan valid. Berarti H1-nya item pertanyaan tidak valid. Nah, ini hipotesisnya. Kemudian syarat pengambilan keputusannya ya, syarat pengambilan keputusannya itu menggunakan nilai R hitung ya. ber ini nih berdasarkan nilai R hitung dan dengan R tabel. Nah, ini pembanding kita ya, atau pengambilan keputusan kita menggunakan ini. Terus di atas pengambilan keputusan. Oke, pengambilan keputusannya kita berdasarkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, sekarang ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya H0 itu diterima apabila nilai R hitungnya ya, nilai R hitung ini lebih besar dari nilai R tabel. Begitu sebaliknya. H0 ditolak ketika apa? Ketika R hitungnya dia ya kurang dari R tabel. Seperti ini. Ya, ini yang R hitungnya. Nah, di sini nanti kita lihat nilai R hitungnya ya. Nah, nanti saja saya tunjukkan lihat nilai R hitungnya di mana. Oke. Kemudian saya lanjutkan untuk yang reliabilitas. Reliabilitas itu juga punya hipotesis, teman-teman ya. Hipotesis ada H0 ya. Berarti item pertanyaan reliable. Berarti H1-nya kebalikannya. Item pertanyaan tidak reliable. Seperti ini. Ya. Kemudian pengambilan keputusan di sini sama. Kita menggunakan perbandingan nilai R tabelnya. Jadi nanti kita cukup lihat nilai R tabelnya saja. Itu bisa digunakan untuk validitas dan juga bisa digunakan untuk reliabilitas. Ya. Oke, di sini pengambilan keputusannya berdasarkan nilai R alpha atau nilai Cronbach's alpha ya, dengan R tabel seperti ini. Nah, H0 dia diterima ketika apa? Ketika R alfanya dia ya itu lebih besar dari R tabel. Kemudian H0 dia ditolak ketika apa? Ketika kebalikannya. Berarti R alpha dia lebih kecil dari R tabel. Seperti ini ya. Oke, kita sudah punya hipotesis, kita sudah punya pengambilan keputusan. Nah, oke. Kita sekarang masuk ke input data yang tadi. Saya masuk input data sekarang ya. Datanya tadi sudah saya tunjukkan bahwa sudah saya keluarkan semuanya. Nah, caranya teman-teman kalau mau mengeluarkan output dari uji validitas dan juga reliabilitas, teman-teman silahkan klik analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, berhubung di sini kita anggapnya dia satu variabel semuanya, daftar pertanyaannya kita masukkan semuanya. Tetapi teman-teman, kalau misalkan di sini ada banyak variabel, misalkan satu variabel 5, maka kita masukkan per variabelnya ke item sini. Ya, tidak bisa dibarengkan. Gitu. Kalau sudah teman-teman klik statistik,
Kemudian di descriptive for-nya, silahkan scale if item deleted-nya diklik, dicentang. Kalau sudah, kemudian di continue, kemudian silahkan diklik OK. Nah, nanti teman-teman akan muncul langsung di bagian output. Ya, akan muncul langsung di bagian output. Seperti ini. Nah, ini ada 3 output, ada case processing summary, ada reliability statistik, kemudian ada item total statistik. Ya, kita bahas satu-satu nanti. Nah, kalau di case processing summary, ini hanya menunjukkan berapa data yang valid atau yang kita uji. Ini alhamdulillah valid semuanya ya, 47. Kemudian di reliability statistik, ini adalah nilai dari R alpha atau crown batch alpha untuk pengujian reliabilitas. Nah, tetapi teman-teman, yang perlu kita uji pertama kali adalah validitas. Nah, teman-teman bisa lihat nilainya itu di corrected item total correlation. Ya, lihat di nilai corrected item total correlation. Nah, untuk nilai validitasnya P1 di sini 0,249. Nilai validitas P2 atau pertanyaan kedua ini 0,289. Untuk nilai validitas pertanyaan ketiga ini 0,350 dan seterusnya sampai 18. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita harus punya pembanding. Ya, kita harus punya pembanding. Pembandingnya adalah R tabel. Nah, kalau kemarin saya sudah menunjukkan bagaimana mencari R tabel, bagaimana mencari T tabel, F tabel, C tabel di SPSS. Nah, sekarang saya mau mempraktekkan bagaimana kalau kita membaca dari tabel yang sudah tersedia di internet. Gitu ya. Nah, ini saya ambil dari tabel ini punyanya Pak Junaidi. Ya, ini cukup lengkap nih 1 sampai 200. Nah, disinilah teman-teman ya, tabel R untuk diskon faktornya 1 sampai 50 ya. Oke. Tetapi teman-teman sebelum mencari R tabel ya, sebelum mencari R tabel saya masuk ke validitas dulu, ke interpretasi dulu supaya teman-teman nanti paham. Oke. Saya di bagian atas ya. Karena ini nanti bisa digunakan untuk validitas dan juga reliabilitas. Nah, tulis dulu ya. Saya taruh R tabel di atas. Kenapa? Karena R tabel ini nanti kita pakainya di validitas dan juga reliabilitas. R tabel seperti ini. Nah, nanti di sini akan ada tanda tanya 2, teman-teman. Akan ada tanda tanya 2. Ya. Untuk tanda tanya pertama itu adalah tingkat kesalahan. Nah, di sini kita pakainya yang 5%. Nah, ini kita pakai yang 2 sisi. Ya, kita pakai yang 2 sisi. Kemudian tanda tanya kedua, ya, tanda tanya kedua, ini dia jumlah datanya dikurangi dengan 2. Ya. Jadi, kalau tadi kita punya 47 data yang kita masukkan, kemudian dikurangi 2, maka tanda tanya kedua kita adalah 45. Oke, jadi gini sekarang. Tanda tanya pertama tingkat kesalahannya 5%, tapi kita menggunakan yang 2 sisi. Tanda tanya kedua adalah N-nya atau diskon faktornya, tingkat keabsahannya 45. Oke, sekarang kita coba lihat nilainya di tabel yang tadi. Ya, kita pakai yang tingkat signifikansi untuk uji 2 arah. Berarti patokan kita yang ini ya, kolom kedua ya. Sekarang kita 45 jumlah datanya. Ini 45, kemudian di sini apa namanya? Kolom kedua. Berarti 0,2876. 0,2876. Oke, saya masukkan. 0,2876. (0,2876) ya. Oke, kita punya R tabel sebesar ini 0,2876. Sekarang kita lihat karena kan di sini kan ada banyak kan, ada 18 item pertanyaan dan tidak mungkin kita mengujinya langsung masukkan ke sini semuanya satu-satu ya kan. Sekarang kita lihat skimming saja. Yang nilainya dia di bawah 0,2876 kita lihat. Oke, nanti kita masukkan ya. Oke, kita import P1 dulu. Nilainya berapa? 0,2496. Nah, 249. Nilainya di bawah 2
876. Oke, ini kita tulis ya, P1. Oke. Nah, ditemukan yang tidak valid, nilai R hitungnya dia kurang dari R tabel, ya, seperti ini. Ada berapa? Berarti ada P1, ada berapa lagi? Selain P1, 2876 ya. Oke, kita lihat lagi. Ada enggak? Oke, P2, 289. Oke, di atasnya. P3, 0,3 ini. 350 di atasnya, 0,477 di atasnya. Ini 0,1 di bawahnya 0,2876. Ini juga di bawahnya 0,876 ini di bawahnya ya. Berarti P5 dan P6 dia tidak valid. Oke, kita tulis P5 dan P6. Oke, P5, P6. Atau pertanyaan ya, saya singkatnya atau beri simbol P. Seperti itu. Oke. Nah, P7 aman, di atasnya 0,2, di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya. Nah, ini ada di bawahnya 0,2. Nah, ini P13 ya, ini P13 ini. Oke, kita masukkan P13. P13 ternyata tidak valid. Oke. Kita masuk ke sini. P13 sudah. Terus ini di atasnya 0,2, di atasnya 0,2, di atasnya 0,2. Ini di bawahnya 0,2, di bawahnya 0,2. Berarti ada P17 dan P18. Oke, itu tidak valid ya. 17, P17, dan P18. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya ya, kesimpulan item pertanyaan selain selain ini ya, selain ini adalah valid ya. Ini adalah valid. Nah, akan tetapi teman-teman, ini kita belum bisa melakukan uji reliabilitas. Kenapa demikian? Karena masih ada item pertanyaan yang tidak valid seperti itu. Nah, kalau demikian bagaimana, Kak? Nah, kalau demikian berarti item-item yang kita temukan tidak valid ini, maka kita harus mengeluarkannya dari pengujian. Jadi kita harus menghapus pertanyaan 1, 5, 6, 13, 17, dan 18 untuk kita lakukan pengujian ulang validitas seperti itu ya. Oke, karena masih ada yang tidak valid, maka kita harus menghapus item pertanyaan yang tidak valid tersebut untuk dilakukan pengujian ulang. Ya, pokoknya sebelum beranjak ke reliabilitas, seluruh data itu harus valid. Kalau tidak ada yang valid, maka kita harus menghapusnya dulu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan. Kita hapus P1, P5, P6, P13, P17, dan P18. Ya, kita sekarang implementasikan itu. Kita masuk ke input data. Ya, saya langsung masuk ke variable view supaya lebih mudah. Tadi yang tidak valid ada P1 ya, kemudian P2, kemudian P5, P6, kemudian P13, P17, dan P18. Ya, ada 7 yang tidak valid. Nah, ini kita hapus. Klik kanan saja, kemudian clear. Nah, akan terhapus. Jadi tinggal P3, P4, P7, P8, P9, P10, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah teman-teman, selanjutnya kita lakukan pengujian ulang. Caranya sama. Kita masuk ke analyze, kemudian teman-teman masuk ke scale, kemudian reliability.
Nah, ini secara otomatis akan menghilang sendiri yang tadi. Ya, kalau sudah seperti ini, teman-teman langsung klik OK saja. Nah, akan muncul output baru, teman-teman. Output baru dengan data yang tadi, dengan data yang sudah kita update dengan menghapus data-data yang tidak valid. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, dari sini kita lihat lagi. Nah, tadi kan nilai nilai apa namanya? Nilai R tabelnya dia adalah 2,876 ya, 0,2876. Nah, sekarang kita lihat output di sini untuk validitas ada nggak yang di bawahnya 2,876. Oh, ternyata ada satu nih, P3. Nah, seperti ini. Nah, karena ada yang lainnya tidak ada ya, lebih dari 0,286 ya. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus menghapus P3 lagi. Karena masih ada yang tidak valid. Ya, kita hapus lagi P3-nya. Nah, ini dilakukan berapa kali, Kak? Nah, silakan dilakukannya disesuaikan dengan punya kalian. Kalau misalkan sudah sekali terus menunjukkan hal valid semuanya, maka sudah. Tapi kalau sekali kok masih tidak valid, ya dilakukan lagi sampai semuanya valid. Nah, ini sudah saya hapus ya P3-nya. Kemudian saya coba masuk ke analyze lagi, kemudian scale, reliability, kemudian saya klik OK, OK saja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak yang nilainya dia di bawahnya 0,2? Oh, ternyata tidak ada. Kalau demikian, seluruh item pertanyaan, ya, item pertanyaan 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, dan 16, ini valid. Dan dia bisa merepresentasikan hasil penelitian. Seperti itu. Dan dia bisa digunakan untuk uji-uji selanjutnya. Nah, kalau sudah valid seperti ini, barulah kita melakukan uji reliability statistik. Nah, yang di validitas tidak perlu saya tuliskan di interpretasi lagi ya, kurang lebih caranya sama dengan yang awal tadi interpretasinya. Ya, oke, sekarang saya langsung ke reliability statistiknya saja. Nah, reliability statistik ini kan ada nilai Cron batch alpha-nya 0,781, ya kan? Oke, saya masukkan. Saya langsung ke ininya, reliabilitasnya. Oke, di sini saya bandingkan. Di sini adalah nilai R hitung. Ya, ini adalah nilai R hitung sebesar berapa tadi? 0,7. Waduh, saya lupa. Saya ulangi lagi ya. Lihat lagi. 0,781. Oke, 0,781. 0,781. Nah, kita bandingkan R hitung punya kita dengan R tabel. R tabel punya kita tadi kan berapa tadi? Bentar, R tabel. Nah, kita lihat R tabelnya di atas tadi 0,2876. Oke. 0,2876. Di sini dia 0,781. Nah, kita bandingkan R hitung lebih besar apa lebih kecil. Nah, ternyata dia lebih R hitung. Maaf. Ini adalah R alpha. Alpha ya, atau crown batch alpha, mohon maaf. Oke, R alpha. Ya, sekali lagi teman-teman, ini adalah nilai R alpha kalau di reliability-nya ya. Bukan R hitung. Kalau R hitung tadi di validitas ya. Mohon maaf atas kesalahan tadi. Nah, R alpha-nya lebih besar dari R tabel. Maka keputusannya apa? Kita lihat di syarat pengambilannya. Di sini, ini kan ada syaratnya ya. Saya sampai lupa tidak memberikan syarat. Nah, syaratnya R alpha lebih besar dari R tabel. Maka H0 diterima. Keputusannya H0 diterima. Sehingga kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya berarti item pertanyaan dia reliable seperti ini. Atau item pertanyaan yang diajukan atau yang digunakan dia reliable seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengujian validitas dan juga reliabilitas.
Ya, saya ulangi lagi, validitas dan reliabilitas ini digunakan untuk pengujian angket mulai dari skala Likert utamanya ya. Jadi nanti kita uji validitas dulu ya. Setelah diuji validitas kok nemu yang tidak tidak valid, maka kita keluarkan yang tidak valid tersebut, terus kemudian kita uji ulang lagi. Kalau diuji ulang lagi kok tidak valid, ada yang tidak valid lagi, maka kita uji ulang lagi sampai benar-benar seluruh item pertanyaannya itu valid semuanya. Nah, kalau sudah valid semuanya, maka barulah kita bisa melakukan uji reliabilitas. Seperti itu ya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan saya itu punya dua variabel. Nah, dua variabel itu masing-masing punya 5 item pertanyaan. Itu gimana, Kak, cara menguji validitasnya? Jawabannya atau cara mengujinya, teman-teman melakukan pengujian sebanyak 2 kali. Ya, untuk variabel yang pertama diuji dulu sampai benar-benar valid dan juga reliable, kemudian baru pengujian selanjutnya. Jadi validitas dan juga reliabilitas ini dikhususkan untuk per satu variabelan atau kalau mengujinya. Ya, kalau punya banyak banyak variabel, maka kalian harus melakukan beberapa kali pengujian. Seperti itu. Caranya sama kok seperti yang ini ya. Oke, mungkin ini materinya. Ini sekaligus materi terakhir, teman-teman. Silahkan disimak, silahkan dipelajari, kemudian nanti dan insya Allah data-datanya atau file-filenya ini akan saya share di kolom deskripsi, nanti silahkan dilihat, dan seperti biasa kalau teman-teman ingin masih bingung atau ada pertanyaan, nanti silahkan di komen saja ya. Kurang lebih seperti itu, kita ketemu di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.